Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat, yaitu tentang jual beli, hutang piutang, dan riba. Yang pertama yaitu pengertian riba adalah aktivitas tukar menukar barang yang dilakukan secara sah dengan prinsip saling merelakan. Jual beli ini menjadi bagian penting dalam muamalah. Dalam ajaran Islam, jual beli harus dilakukan secara adil dan halal. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengatur tentang jual beli, salah satunya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang perbedaan antara jual beli yang sah dan riba. Jual beli dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak mengandung unsur penipuan atau kezaliman. Kemudian yang kedua yaitu hutang piutang. Hutang piutang atau qard adalah pemberian dana atau barang yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama. Dalam Islam, kegiatan ini dianjurkan sebagai bentuk tolong-menolong. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan pentingnya mencatat perjanjian hutang piutang dengan saksi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dalam hutang piutang tidak boleh ada unsur tambahan atau riba. Hutang piutang murni sebagai perbuatan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu riba. Riba adalah tambahan dalam transaksi, baik dalam jual beli maupun hutang piutang, yang dilarang dalam Islam. Riba merujuk pada penambahan jumlah yang dipersyaratkan dalam hutang sebagai kompensasi waktu yang memberatkan pihak yang berhutang. Riba terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu seperti riba qard atau tambahan dalam pinjaman, kemudian riba jahiliyah atau tambahan hutang saat pelunasan tertunda. Kemudian Al-Quran dengan tegas melarang praktik riba karena dinilai merugikan pihak yang lemah dan mengandung unsur kezaliman. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, selanjutnya metode penafsiran yang digunakan adalah metode maudu'i yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditentukan. Semua ayat yang berhubungan kemudian disusun dan dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan terperinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian masuk kepada dalil tentang jual beli. Dalam Quran ayat 275 Surah Al-Baqarah, yang artinya orang-orang memakan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya atau menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Kemudian dalil tentang hutang piutang dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya ahli itu suatu kefasikan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalil tentang riba dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Baiklah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan tentang jual beli, hutang piutang, dan riba. Jual beli didefinisikan sebagai transaksi tukar menukar barang yang mengakibatkan perpindahan hak milik dengan syarat tertentu dan prinsip saling rela. Hutang piutang adalah pemberian sesuatu dengan perjanjian pengembalian yang setara, sedangkan riba yang berarti tambahan dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi hutang piutang. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran karena merugikan pihak yang berutang dan merusak sistem ekonomi yang adil. Baiklah, sekian dari presentasi saya kelompok 13. Jika ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.